Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Sri Widayati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan matematika pada anak usia dini. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami dengan tema tahap pengukuran. Sebelum memasuki materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Linda Kusuma dengan NIM akhir 190 sebagai moderator bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Evi Suci Novitasari, NIM akhir 225 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Sharon Standing Room dengan NIM akhir 068 sebagai pemateri. Baik, yang selanjutnya yaitu memasuki materi pengukuran. Yang pertama ada pengertian matematika tahap pengukuran pada anak usia dini. Baik, yang pertama ada pengertian matematika tahap pengukuran pada anak usia dini. Pengembangan matematika anak usia dini pada tahap pengukuran adalah proses mengenalkan dan melatih anak memahami konsep ukuran melalui kegiatan yang konkret dan menyenangkan. Pada tahap ini, anak belajar mengenal perbedaan seperti panjang, pendek, tinggi, rendah, besar, kecil, berat, ringan, serta banyak sedikit melalui aktivitas membandingkan, mengelompokkan, dan mencoba secara langsung. Anak biasanya menggunakan alat ukur tidak baku seperti jengkal tangan, langkah kaki, balok, atau gelas untuk memahami bahwa suatu benda dapat diukur dan dibandingkan. Fokus utama tahap ini bukan pada hasil angka yang tepat, tetapi pada pemahaman konsep dasar ukuran, kemampuan membandingkan, serta penggunaan bahasa yang sesuai dengan pengalaman yang mereka lakukan. Baik, selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, pemahaman konsep pengukuran pada anak usia dini berkembang sesuai tahapan proporsional pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak memahami konsep panjang, berat, dan volume melalui pengalaman konkret dan perbandingan langsung antar benda. Anak belum mampu berpikir abstrak secara penuh, sehingga kegiatan seperti mengukur dengan jengkal, menyusun balok, untuk mengetahui panjang atau membandingkan dua benda secara langsung sangat penting untuk membangun konsep dasar pengukuran. Lalu yang kedua ada menurut Levi-Gotsky, yaitu perkembangan konsep pengukuran terjadi melalui interaksi sosial dan bimbingan orang dewasa. Anak dapat memahami konsep ukuran dengan lebih baik ketika guru atau orang tua memberikan arahan, contoh, serta penggunaan bahasa yang lebih tepat seperti lebih panjang, lebih berat, atau lebih banyak. Melalui dukungan dalam zona perkembangan proksimal atau biasa disebut CPD, anak secara bertahap mampu memahami dan menggunakan konsep pengukuran secara mandiri. Baik, selanjutnya yaitu ada materi mengapa pengukuran penting bagi anak usia dini. Pada pengukuran juga memiliki peran penting tersendiri bagi kehidupan anak di dalam keseharian atau dalam pembelajaran. Pengukuran merupakan salah satu kemampuan yang harus diajarkan kepada anak sejak dini. Pengukuran menyerupakan kemampuan yang mengajarkan bagaimana membandingkan suatu objek dan mengukur suatu objek dengan benar. Anak belajar pengukuran dari berbagai kegiatan yang membutuhkan kreativitas, mengenalkan konsep lebih panjang, lebih pendek, lebih ringan, membandingkan benda menurut ukurannya besar, kecil, panjang, lebar, tinggi, dan rendah. Mengatakan Rihanna 2010 mengatakan bahwa pengukuran adalah proses pengukuran dua benda yang berbeda ukuran tetapi memiliki jenis yang sama, yang bertujuan untuk melihat perbedaan dari dua benda tersebut. Kemampuan pengukuran dalam pembelajaran matematika masih banyak anak yang merasa kesulitan terhadap konsep bentuk, warna, ukuran, dan pola. Mereka juga berpikir bahwa konsep pengukuran merupakan hal yang sangat sulit.
Tahap pemahaman materi pengukuran untuk anak usia dini. Yang pertama ada tahap perbandingan. Pada tahap perbandingan, anak belajar membandingkan dua objek secara langsung dengan cara membandingkannya satu sama lain tanpa alat bantu ukur. Anak akan berlatih mengidentifikasi perbedaan fisik benda, seperti mana yang lebih panjang, lebih tinggi, atau lebih berat, yang melakukan pengamatan sederhana. Yang kedua, tahap pengurutan. Setelah anak mahir membedakan dua benda, langkah selanjutnya melatih anak mengurutkan benda dalam jumlah yang lebih banyak, misalnya 3-5 objek. Bisa mengajak anak bermain dengan menyusun boneka dari yang ukurannya paling kecil hingga yang besar, atau menerapkan pensil warna berdasarkan panjangnya, mulai dari yang terpendek sampai yang panjang. Yang ketiga ada tahap satuan tidak baku. Anak mulai belajar konsep pengukuran dengan cara yang seru, tanpa menggunakan penggaris atau meteran, melainkan menggunakan benda-benda di sekitar sebagai alat darurat, misalnya menghitung dengan beberapa jangkal tangan, klip kertas, atau susunan balok mainan yang dibutuhkan untuk menutup panjangnya meja. Yang keempat ada tahapan persepsi kekekalan, mengajarkan anak bahwa jumlah atau ukuran suatu benda sebenarnya tidak berubah walaupun diletakkan di tempat yang berbeda. Contohnya yaitu menuangkan segelas air ke wadah yang lebar dan pendek. Walaupun kelihatannya jadi pendek, sebenarnya jumlah airnya tetap sama persis seperti ketika dipindahkan di gelas yang lebih tinggi atau yang lebih ramping. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pengukuran yang dikenalkan pada anak usia dini. Terdapat 3 jenis pengukuran, antara lain pengukuran panjang, pengukuran volume, dan pengukuran massa. Yang pertama yaitu pengukuran panjang. Panjang adalah besaran pokok yang berfungsi mengukur jarak antara dua titik dan dimensi geometri suatu benda. Satuan standar yang digunakan untuk mengukur panjang adalah meter. Satuan ini umumnya dipakai untuk benda atau jarak yang tidak terlalu jauh, seperti panjang tali, lebar lapangan, hingga luas tanah. Dalam pengukurannya, menggunakan alat ukur baku yang tingkat ketelitiannya disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari mistar, rollmeter, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yang kedua yaitu pengukuran volume. Volume adalah penentuan seberapa besar suatu ruang yang ditempati oleh benda 3 dimensi, atau seberapa banyak muatan yang dapat ditampung oleh suatu wadah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengukur volume dengan satuan liter, mililiter, atau sentimeter kubik. Jika ingin mengukur volume benda cair secara akurat, alat standar yang valid untuk digunakan yaitu gelas ukur. Lalu yang terakhir yaitu pengukuran massa. Massa adalah jumlah zat suatu benda dan ukuran gaya yang dibutuhkan untuk mempercepatnya. Massa diukur dalam satuan kilogram. Alat standar untuk mengukur massa yaitu neraca atau timbangan. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan dari pembelajaran pengukuran anak usia dini. Yang pertama, anak mudah terkecoh dengan hanya melihat tampilan luar suatu benda. Contohnya itu ketika menyangka jumlah air lebih banyak ketika dipindahkan ke wadah yang lebih tinggi, padahal isinya itu sama aja. Nah, hal ini terjadi karena anak itu hanya fokus pada tinggi airnya tanpa menyadari bahwa wadah yang tinggi itu mungkin lebih sempit. Yang kedua, anak bingung dengan kata-kata berat, ringan, panjang, atau pendek karena maknanya bisa berubah-ubah tergantung pembandingannya. Misalnya, anak menganggap buku itu berat saat dibandingkan dengan pensil yang tipis, namun ketika buku itu ditaruh di samping tas sekolah yang penuh isinya, tiba-tiba buku tersebut jadi terasa lebih ringan. Lalu yang terakhir, anak merasa kesulitan untuk memahami arti ruang dan berat. Jika anak hanya membayangkan di kepala, tanpa bantuan benda nyata yang bisa anak sentuh atau mainkan, seperti pasir, balok, atau tali. Baik, yang selanjutnya ada contoh kegiatan pengembangan konsep pengukuran. Yang pertama ada mengukur meja dengan balok. Yang kedua, membandingkan batu dan kapas. Yang ketiga, mengelompokkan benda besar dan kecil. Dan yang terakhir ada menuangkan air ke gelas. Berikut video pengukuran pada anak usia dini. Halo, aku Dava. Dan aku Lulu. Yuk kita belajar bersama.
Teman-teman, sebelumnya kan kita sudah mengukur benda yang ukurannya sudah dipotong-potong. Sekarang aku punya ide lain. Apa itu? Apa itu? Bona, kan sudah aku bilang, kalau di taman jangan bermain ponsel. Memangnya kenapa sih, Made? Sudah. Maksudnya Made akan lebih baik jika kita bermain bersama-sama. Betul itu. Ya sudah. Sekarang kita mau ngapain? Aku ingin mengukur panjang benda-benda yang ada di taman ini. Mengukurnya menggunakan apa? Aku mau menggunakan penggaris ya. Kalau aku pakai ini. Aku mau ukur bambu ya teman-teman. Panjang bambu ini 3 meter. Aku sudah selesai. Oke, aku mau hitung pagar ya. Aduh, ini panjangnya berapa ya? Kenapa sulit sekali menentukan panjangnya? Made, kenapa kamu bisa cepat mengukurnya? Mana aku tahu. Aku langsung saja tuh. Ada apa, Dava? Aku mau mengukur pagar ini, tapi aku bingung karena penggarisnya lebih pendek dari pagar ini. Sebentar, aku cari dulu ya di internet. Menurut yang ada di internet, dijelaskan untuk mengukur panjang benda, kita harus menggunakan alat ukur yang sesuai. Alat ukur yang sesuai? Apa itu? Iya, ini ada beberapa jenis alat ukur panjang. Ada penggaris, meteran tangan, meteran gulung, dan meteran jahit. Made! Bona, aku tidak sengaja. Tapi handphoneku jatuh. Kalau tidak bisa digunakan, bagaimana? Bona, kamu mau aku bilangin papa aku? Bona, ini masih nyala kok. Tapi kacanya sudah retak. Coba deh, kamu buka dulu. Iya kan masih nyala. Aku masih bisa mencari mengenai alat ukur kok. Tadi kan ada beberapa jenis alat ukur panjang. Yaitu ada penggaris, meteran tangan, meteran gulung, dan meteran jahit. Nah, alat ukur ini panjang, satuan dan fungsinya berbeda-beda. Penggaris satuannya cm. Panjangnya ada yang 15 cm, 30 cm, dan 100 cm. Fungsinya untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari atau sama dengan panjang penggarisnya. Seperti mengukur panjang sedotan, sumpit, tusuk sate, atau mengukur gambar. Bisa kan, Bona? Iya. Nah, sekarang coba kamu baca lanjutannya. Meteran tangan satuannya meter, panjangnya 3 meter, dan ada juga yang 5 meter. Fungsinya untuk mengukur benda-benda yang panjangnya lebih dari 1 meter atau sama dengan panjang meterannya, seperti mengukur panjang bambu, panjang jungkat-jungkit, dan lain-lain. Kalau meteran gulung berarti satuannya meter. Panjangnya bisa mencapai 100 meter. Fungsinya untuk mengukur jarak, seperti panjang lapangan ini atau panjang taman ini. Benar kan? Iya, benar. Nah, yang ini meteran jahit satuannya sentimeter.
Panjangnya 150 cm. Fungsinya untuk mengukur panjang kain dan mengukur tubuh karena bahannya yang lentur. Seperti mengukur panjang kain jahit dan mengukur panjang anggota tubuh. Wah, setiap alat ukur ini memiliki panjang dan fungsi yang berbeda ya. Jadi, seharusnya untuk mengukur pagar ini aku bisa gunakan meteran tangan ya. Benar. Nah, sekarang giliran teman-teman di rumah ya. Dava ingin mengukur bambu yang panjangnya 4 meter. Alat ukur yang paling tepat untuk mengukur bambu ini yang mana ya? Hore, benar! Panjang lapangan basket adalah 28 meter. Alat ukur yang paling tepat untuk mengukur lapangan basket ini yang mana ya? Sepertinya bukan itu deh. Hore, benar! Benda apa saja ya yang bisa diukur dengan alat ukur penggaris ini? Hore, benar! Benda apa saja ya yang bisa diukur dengan alat ukur meteran tangan ini? Hore, benar! Bona, aku mau mencari Made dulu ya. Aku khawatir sama Made. Iya, aku pulang duluan ya. Semoga papaku tidak marah karena handphoneku rusak. Iya Bona, hati-hati. Made, sudah jangan menangis. Mau bermain ke rumahku dulu. Siapa tahu kamu mau bermain dengan Piko. Iya deh Dava. Tapi aku menyusu ya. Aku mau ambil sesuatu dulu. Kesimpulan, pengembangan konsep pengukuran pada anak usia dini merupakan bagian penting dalam pembelajaran matematika karena membantu anak memahami ukuran melalui pengalaman langsung dan kegiatan yang menyenangkan. Sejalan dengan pendapat anak pada tahap rasional lebih mudah memahami konsep pengukuran jika dilakukan secara konkret seperti membandingkan, mengelompokkan, dan mengurutkan benda. Oleh karena itu, pembelajaran pengukuran di PAUD sebaliknya difokuskan pada pengenalan konsep dasar panjang sampai pendek, tinggi, rendah, besar dan kecil, berat dan ringan, dan banyak dan sedikit, bukan pada ketetapan angka agar anak mampu membangun pemahaman awal yang kuat tentang ukuran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.